COVID-19. Pelaksanaan itu dimulai pada minggu kedua bulan penerimaan, minggu pertama bulan Juli tahun pelajaran. Dengan sistemnya tidak virtual, tidak online, tetapi dia manual. Tetap dengan proses pendaftaran sonasi. Jadi saya ambil contoh SMP Jibrail. Dia mendaftar, nanti dia beritahukan kepada publik, kepada customer, kepada masyarakat bahwa penerimaan siswa baru dari tanggal sini sampai sekian, tapi sistem blok. Sistem blok. Misalnya wilayah Kalabahi dan sekitarnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Wilayah Kalabahi Tengah sampai Watatuku tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dimaksudkan supaya kita menghindar ada kerumunan orang saat pendaftaran. Nah, itu langkah-langkah yang telah diambil. Tetapi juga ada sonasi. Sonasi ini jangan sampai kita membatasi anak-anak yang dari luar untuk bisa mencari dan mendapat pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas. Tetapi ada catatan bahwa anak dari Moru misalnya, dia mau datang sekolah di tamat SDK Kolam Buku atau SD Gemit Moru 1, mau datang sekolah di SMP Negeri 1 Kalabahi, harus mendapat rekomendasi. Isi rekomendasi menjelaskan bahwa anak itu karena prestasi akademik yang di atas rata-rata peserta ujian di sekolah itu, maka dia bisa dapat kelonggaran untuk daftar di Kalabahi. Tetapi kalau kemampuan atau hasil ujiannya sama dengan yang lain, tetap ada di wilayah itu. Jadi ada sonasi yang sedikit longgar oleh pemerintah secara berjenjang, termasuk kami di daerah ini setelah melihat kesulitan-kesulitan yang ada, dan kita menjaga supaya anak-anak itu tidak semua datang di Kalabahi bersekolah, karena hampir semua tempat sudah ada SMP yang ada, hampir semua tempat juga sudah ada PKBM, di mana kalau tidak sempat belajar di reguler, sekarang bisa belajar di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang ada di hampir 17 kecamatan. Dan proses pembelajaran di kesetaraan itu sekarang juga tidak beda jauh dengan yang ada di reguler. Pola-pola ini dalam rangka untuk menekan tingkat drop out anak, dan juga menggenjot kita punya APK-AP. Sehingga tidak sempat ada di reguler, maka dia ditampung di PKBM. Karena mereka juga diperlakukan sama dengan yang reguler. Dapat bos. Kalau di reguler bilang bos, kalau di kesetaraan bilang BOP kesetaraan. Satu kepalanya juga besar. Paket B itu satu kepala berapa? Paket B 1.500.000. 1.500.000. Paket A 1.300.000. Paket A 1.300.000. Paket C 1.800.000. Paket C 1.800.000. Peserta di kesetaraan. Dia beda. Mengapa? Karena dia ada perlakuan khusus. Tapi dia juga harus mendaftar tahun ini kalau mau tahun depan mau ujian. Karena harus ada pembelajaran. Ada guru kunjung selama 2 semester. Jadi dia tidak seperti dulu yang bilang mau ujian baru datang ramai-ramai daftar itu. Tidak. Dia harus punya nomor induk siswa nasional juga. Baru dia bisa mengikuti ujian. Dan karena itu kita sekarang dorong di mana-mana harus ada PKBM. Dengan kita membuka PKBM, maka celah yang selama ini kita punya APK itu dia lambat atau drop out-nya tinggi, bisa tertampung di situ. Karena itu apapun yang membangun pendidikan, hanya indikator pertama itu adalah menekan drop out, yang kedua APK APM, yang ketiga rata usia warganya bersekolah. Itu indikator utama mengukur pendidikan di suatu daerah. Begitu. Karena 3 indikator ini akan berkontribusi langsung dengan yang namanya satu variabel, satu indikator di Human Development Index, yaitu derajat pendidikan. Dilihat dari 3 indikator ini. Hal-hal ini mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Proses penerimaan peserta didik baru kita berikan kewenangan sepenuhnya kepada sekolah dan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Dan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 juga tetap mengacu pada memperhatikan protokol kesehatan. Saya ambil contoh. Karena Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai zona hijau, maka pembelajaran bisa tatap muka. Tetapi dibatasi dengan waktu. Kalau tahun pelajaran kemarin itu 7-8 jam dengan adanya istirahat pertama dan istirahat kedua. Tapi sekarang tidak. Cukup 4 jam tanpa ada istirahat, langsung pulang.
Jadi anak itu dia datang di sekolah, apel habis, langsung masuk pelajaran pertama. Bel kemudian pelajaran kedua, bel ketiga pelajaran ketiga, bel keempat. Kalau misalnya ada 4 mata pelajaran atau lebih dari 3 mata pelajaran hari itu, terakhir pulang. Jadi tidak ada ruang untuk anak itu dia ada di luar. Karena ketika anak istirahat di luar, maka yang namanya jarak fisik itu tidak bisa kita cegah antara anak-anak. Karena itu langkah yang diambil oleh kementerian seperti ini, dan kami juga sudah mensosialisasi kepada seluruh jajaran pendidikan, dan hampir setiap hari para kepala bidang tidak saja pantau di lapangan, tetapi juga secara virtual kita berkomunikasi. Ada beberapa sekolah yang pendekatan pendaftaran ini sudah online. Saya ambil contoh, kalau di luar Kalabaya itu SMP Negeri Satap Lela, itu pendaftarannya online, dia tidak lagi manual. Kita dorong kepada sekolah-sekolah yang lain juga seperti itu. Tentu tergantung juga dari sumber daya manusia yang ada di sekolah, tetapi juga jaringan dan yang lain-lain. Masyarakat punya kesadaran untuk menggunakan teknologi ini untuk kepentingan pembelajaran anak ini. Seluruh dana BOS di triwulan 1 ya, di tahap 1 itu digunakan untuk pengadaan APD, alat pelindung diri bagi siswa dan guru. Bahkan pembelajaran juga dibiayai dari dana BOS supaya guru bisa memantau anak itu belajar di rumah. Dan ini saya perlu sampaikan supaya teman-teman bisa mengetahuinya dan bisa membantu dinas untuk menjabarkan itu, menjelaskan itu, mensosialisasi kepada masyarakat di daerah ini. Hal-hal ini yang mau saya sampaikan. Bila ada tambahan dari Pak Sek dan teman-teman